Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Nur Sofi, NIM 4512420008. Kali ini saya akan membahas tentang fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses tumbuhan dalam memproduksi makanannya sendiri. Proses fotosintesis melibatkan peran cahaya matahari. Proses fotosintesis dapat disebut juga sebagai proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan cahaya matahari. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang kedua yaitu perangkat fotosintesis. Yang pertama ada pigmen. Pigmen merupakan sel yang ada pada tanaman berwarna hijau. Jika tidak ada pigmen, maka fotosintesis tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kloroplas. Terdapat pada semua tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk daun, batang, dan buah yang belum matang. Yang ketiga, fotosistem merupakan suatu unit yang bisa menangkap energi cahaya matahari. Fotosintesis sendiri terdiri dari klorofil, kompleks antena, dan aseptor elektron. Selanjutnya, fotosintesis pada algae dan bakteri. Algae yang hidup di perairan pantai khususnya berkadar garam yang membutuhkan cahaya guna mengolah klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis secara kimia akan menghasilkan energi guna kepentingan hidupnya. Adanya cahaya yang mampu menerobos pada dalam tertentu yang digunakan sebagai substrat yang ditumbuhi oleh algae tersebut atau organisme lainnya. Algae memberikan keuntungan bagi organisme lainnya seperti zooplankton, fitoplankton, dan nanoplankton yang dapat digunakan sebagai pakan organisme lainnya seperti ikan. Selanjutnya, fotosistem pada tumbuhan. Tumbuhan bersifat autotrof. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Berikut ini adalah persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa. Contohnya yaitu 6H2O plus 6CO2 plus cahaya. Jadinya C6H12O6 atau glukosa plus 6O2. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu faktor penentu laju fotosintesis. Berikut ini merupakan faktor penentu laju fotosintesis. Ada 3 yaitu intensitas cahaya, laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. Yang kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, semakin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang ketiga, suhu enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintesis meningkatkan seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Selanjutnya, kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Kemudian kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Selanjutnya, tahap pertumbuhan. Laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuh berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuhan.
Selanjutnya, mekanisme transfer energi. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida atau CO2 dan 6 molekul air H2O untuk menghasilkan 1 molekul glukosa C6H12O6 dan 6 molekul oksigen atau O2 dengan persamaan 6 CO2 plus 6 H2O plus cahaya sama dengan C6H12O6 plus 6O2. Dari hasil tersebut, CO2 dikonversikan menjadi glukosa padat untuk dikonsumsi tumbuhan bersama dengan air, sedangkan O2 dilepaskan ke udara. Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi maupun siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Cahaya matahari untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dengan hidrogen. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu reaksi gelap. Meski dalam reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, reaksi ini tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang terlebih dahulu. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya matahari, yaitu cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, mengalami pemantulan atau refleksikan. Yang keempat, mengalami pembiasan atau refraksi. Yang kelima, mengalami penguraian atau dispersi. Yang keenam, mengalami pelenturan atau difraksi. Yang ketujuh, memiliki energi. Yang kedelapan, mampu merambat tanpa medium. Yang kesembilan, bersifat dualisme. Yang kesepuluh, dipancarkan dalam bentuk radiasi. Selanjutnya yaitu ada gelombang pada cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya dalam dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Cahaya disebut sebagai gelombang atau gelombang elektromagnetik karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium, yaitu ruang angkasa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gelombang cahaya. Gelombang cahaya bisa merambat dalam ruang hampa dan tanpa medium apapun karena merupakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, gelombang cahaya merupakan gelombang transversal. Hal ini karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Yang ketiga, gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang, baik rata ataupun tidak. Yang keempat, gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium, gas, air, ataupun padat. Selanjutnya ada hukum kekekalan energi. Kekekalan artinya tidak berubah. Hukum kekekalan energi merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah atau besarannya sepanjang waktu, memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi maupun sesudahnya. Energi dapat diubah bentuknya, tapi besarnya akan selalu sama. Energi ialah total energi dari suatu sistem. Total energi dari suatu sistem dapat berubah energi kinetik, energi potensial, energi panas, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk energi tersebut dapat berubah menjadi bentuk energi lainnya, sehingga total energi pada suatu sistem akan selalu sama. Bisa dilihat rumus-rumusnya. Selanjutnya yaitu elektron tereksitasi. Elektron tereksitasi adalah elektron yang dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap sejumlah energi tertentu dari luar.
Konfigurasi elektron yang tereksitasi adalah adanya elektron yang menempati orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Contohnya bisa dilihat di sebelah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.